Kan Ngaduin aku balik. bilang kena prank. Kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan ya. Parah ya, dari awal nikah sampai sekarang ini dilaporin apa coba? Jadi jangan fokus ke masalah uang nafkah. Katanya kecil 200 juta. Kalau sekarang bicaranya belumnya uang nafkah. Oh, coba kamu misalnya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat analisis sengit, selamat datang kembali di channel yang selalu mengulas dan mereaksi berbagai isu yang sedang viral, kontroversial, dan ramai diperbincangkan di media sosial. Hari ini kita akan membahas polemik terbaru yang menyeret nama Ruben Onsu, Sarwendah, dan Endah, mulai dari laporan soal nafkah anak, pernyataan kuasa hukum Ruben, hingga munculnya berbagai isu lain yang kembali memancing perdebatan publik. Yang paling mengejutkan, justru saat Ruben sedang fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci, polemik ini semakin melebar. Bahkan muncul berbagai klaim baru yang membuat banyak netizen mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah persoalan ini hanya soal nafkah? Atau ada persoalan lain yang jauh lebih besar di balik semua drama yang sedang bergulir? Yuk kita tonton videonya. Bilang, bapakmu nggak kasih biaya apa-apa sama kamu misalnya. Karena cukup orang tua yang tahu. Kamu pasti harus respect sama ayah kamu. Iya. Ya gitu ya. Oke, 3. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak, Ruben dilibatkan. Jangan Ruben tidak dilibatkan. Karena bagaimanapun Ruben adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Nah, kok gampang sekali. Hanya diberi waktu sekian menit terus cair lagi, wah. Uang bulanannya kan nggak begitu dong. Semuanya kan pasti ada tatanannya, Mbak. Politik nafkah namanya, punten ya. Ketemu bentar terus cair. Tidak. Owner Aryani Ballet School Solo tanggapi biaya les anak Endah Rp 22 juta. Oke. Menetapkan biaya SPP mulai 450.000 hingga 700.000 per bulan, tergantung grade dan kelas yang diikuti. Mungkin 22 juta itu biaya les balet bertiga termasuk si Gio. Oke guys, Bukannya si ini kan udah punya laki ya? artis termasuk juga Pak. Banyak Pak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Istrinya Robert Unsu apa gitu, Sarwendah apa gitu. Penyanyi-penyanyi terkenal itu sering datang. Uncen Gunung Kawi terlalu jujur. Takut. Hah? Itu Pak, Mama tanya kenapa nggak mau di sini. Mau keluar. Kenapa? Ruben Onsu mendoakan semoga pendukungnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Amin, Bang. Setempat sedikit aja. Ini update Harus saya masuk sekarang ya. diantaranya. Satu. Udah Makasih, nggak usah Bang. ngegip, udah pada berdoa aja, jangan ngegip, Berdoa mumpung lagi di depan Ka'bah. jangan ngegip. Toh ngegip mulu. Udah doa dulu, doa. Ayo, doa bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa ke sana. Amin. Ya, semua penonton saya juga. Saya arahkan ke sini dulu fokus ya. Semoga kita bisa ke sana gitu ya. Ini diajak sama Bang Ruben, masa kagak mau? Yuk. Gua kasih waktu beberapa menit lah ya. Insya Allah ijabah ya. Hari Jumat pula. Hari Jumat nih, udah nggak usah ngegip tuh, Amin. berdoa aja deh. Pokoknya insya Allah Yang ngegip tahun siapa ini, sih? tahun depan atau kapanpun itu, atau besok minggu depan, kalian yang ada di sini tuh. Amin. Ya amin. Masya Allah ini tuh enak tuh. Makasih Bang Ruben ya atas doanya, dan gue yakin dari seluruh banyak penontonnya Bang Ruben pada saat live, termasuk penonton saya pada saat ini, kita didoakan sama Bang Ruben. Amin. Ya, berangkat ya. Bang nggak punya duit, jual. Jual apa? Jual lapak 2000 toko. Canda ya guys. Kita tidak bisa memilih apa yang sudah ditakdirkan. Kita berusaha untuk menjalani dan serahkan sama Allah yang selesaikan semua. Kalau semua baik itu dan Allah yang sudah selesaikan, itu tandanya itu adalah jawaban yang Allah berikan. Doakan mudah-mudahan ini aku bisa sampai dengan selesai dan keesokannya masih bisa yang kedua lagi. Kasih banyak. Ada hajat khusus ya sih Kak di umur hari ini? Enggak ya. Makanya aku bilang punya cerita yang berbeda lagi. Jadi yang kita doakan lagi beda lagi. Tapi yang pasti
aku utama aku untuk kedatangan ini dari Kan aku Ngaduin balik. bilang. Ih, padahal kita udah baik, kita kena prank. Coba kalian dengar nih, si Pak pengacara yang ngatain mantan bapak nih, coba kalian dengar. Kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan Parah ya, dari awal nikah sampai sekarang ini dilaporin apa coba? kami ajukan Nafkah dan asuh anak, kukira lah kau sarwendut tadi cuma konsultasi. Kau laporkan pula si Onsu lagi di rasa aman. dia lagi di ini loh, lagi di Mekah. Awas doanya, katanya kalau orang muslim doanya menembus langit loh kalau lagi di sana. Kan percuma kita baik-baik hari ini sama si Sarwendut ini kan? Percuma bener. Pranknya kita. Jadi bukan terkait tentang anak kan ya? Ya bahasanya ditutupi. Semua ini terkait tentang anak, bahasanya begitu. Tapi endingnya apa? Atau semua hal yang pada saat dulu dari awal nikah, lo bayangin dari awal nikah, gue sampai anjir geleng-geleng pala gitu ya. Awal nikah sampai sekarang itu diadukan KPAI. Coba. Sekali lagi kemarin pertemuan dengan RO itu situasinya kebesaran hati gue lah ya, karena apa, anaknya dari Singapura datang Kebesaran. Terus kemarin kekecilan dong, Pak. Kecilan. Suel. Bapaknya, artinya kan sebenarnya pertemuan itu sederhana. Coba kita dengar lagi. Ya, tidak sulit lah ya. Yang tadi juga jelaskan juga prosesnya seperti apa. Ya. Mudah. Kita 39 kami Mudah apaan? ini Itu kebetulan kemarin Desa ketemu sekalian semuanya di bandara. Ada yang pulang dari Ona, ada yang pulang dari ini. melihatnya ini kenapa orang tuanya. Apa sih bapak ini? Ya, jadi kami Bapak ini udah ya. memang pas. Ini isunya ya. Tapi kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Minola karena kasihan. Berbalas pantun. Pak, ini lagi nggak acara pembukaan kongres. Udah deh, Pak ya. Udah deh. Ditunggu berita selanjutnya. Cuy. Apa sih? Oh yang kesurupan ya, nanti kita bahas ya. Aduh. Ada videonya gitu. Kalau dipikir-pikir, dia ini sering dulu kesurupan ya. Apa karena sering ke Gunung Kawi? Nenek emang bener nenek bukannya juga mulut tuh suka. Den, jadi lu jaga ya. Dan gue baru live ya, nggak ada yang ngusir orang ya. Udah mulai live lagi ya? Iya apa-apa, coba lu ngancam kali dulu deh. Dih, ngaca lo Sarwendut Gunung Kawi. No, amnesia lo, lihat muka lo zaman dulu tuh. No. Lucu banget ya bulat. Lihat muka. Nggak mau ketawa. Ngatain orang nenek-nenek, ngatain orang ngaca lo no, muka lo sebelum OP dari si Onsu. Ini lagi nih si Babu tuh, kalian lihat tuh si Babu tuh. Tuh, si Babu. Kok bisa dulu live orang ini kayak Ragunan gini ya? Si Babu ini juga nih, lihat nih, Babu buntel nih. Lihat tuh. Pasti suka banget nyindir-nyindir tuh dulu dia tuh. Dasar lo Babu sama cacing tanah. Cuy. Guys, sekarang kita dengarkan kuasa hukum dari Bang Ruben ya. Ini terkait tentang kemarin pihak sebelah sudah mendatangi KPAI. Kita dengerin dulu ya. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Ya. Hukum itu sebab akibat. Ya, sebab Ya, akibat. sebab akibat. Penting tuh. Nah, jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikan nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita lihat buktinya, bukti tidak diberikan, kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan, orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan.
Iya, aneh. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini dan kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebab kehidupan. Nah itu. Jadi saya kira ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Membuktikan memang dia tidak diberikan nafkah selama ini, memang kan itu sudah nggak ada pengingkaran. Selama ini kan juga sudah disampaikan memang ditunda kan, terus nggak ada yang baru kan. Terus jadi kalau tidak ada bukti baru, misalnya oke lah, yang belum disampaikan. Tapi kan itu kan sudah disampaikan. Dan kami sudah mengatakan bahwa memang beberapa bulan ini tidak diberikan. Nah, ya, nah dan kami kan tidak hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, hak yang nggak ada bertemu itu, tapi kan juga terkait dengan masalah eksploitasi anak. Anak yang dipekerjakan di jam-jam yang tidak seharusnya dia melakukan aktivitas, kemudian dia tumbuh besar di lingkungan yang patut kita duga ya tidak jujur, misalnya kayak begitu, tukang sindir dan begitu menghina ayah kandungnya di depan publik gitu misalnya. Jadi kan ini yang menjadi persoalan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita benar tidak memberikan. Sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Itu penting. Jadi sah-sah saja kalau misalnya dia datang ingin mengadukan tapi tidak diberikan nafkah, ya boleh-boleh saja. Gitu bagus dong. Nanti kalau misalnya KPI bertanya sama kita, kenapa nggak diberikan Pak Ruben? Ya kita sampaikan. Selesai. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diberikan? Kita akan sampaikan. Kalau ditanya sama KPI, bukti-buktinya. Nah, sekarang masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah karena masa perincian ya juga tidak jelas. Terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya. Ya, karena di dalam kontrak itu kan akan didiskusikan, tidak didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi dan mengclearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja saya kira. Nah, sekarang mereka berani bahwa mereka selama ini sudah menerima uang. Oh, berani nggak? Berani nggak mereka mengakuinya dengan tegas? Ayo, siap. Karena menurut beberapa postingan kemarin saya ditanya oleh teman-teman media, Onyo mengatakan kan bahwa selama Onyo tinggal di sana mereka nggak tahu bahwa ada biaya nafkah yang ditanggung oleh Ruben yang sedemikian besarnya tiap bulan. Karena menurut Onyo, kata teman media yang mewawancarai Abang itu dalam postingannya Onyo, saya juga belum melihat, dikatakan bahwa seolah-olah ayah itu tidak bertanggung jawab. Rasain loh. Nah, jadi inilah yang perlu diklarifikasi, jangan memutarbalikkan fakta di dalam, di luar, jangan. Karena tujuan kita kan sederhana saja, supaya anak-anak bisa berkumpul dengan ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu, mengenai masalah pengeluaran dan kebutuhan anak didiskusikan, mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan anak didiskusikan, jangan ambil keputusan sendiri, gitu loh. Ada rebutan, jadi jangan main otoriter, gitu loh. Jadi saya kira ya nggak apa-apa disampaikan bukti nggak diberikan nafkah atau kita akui kok. Dan hukum mengatakan sesuatu yang sudah diakui dengan tegas tidak perlu dibuktikan. Ayo siap. Bang, ditunda berapa bulan bang nafkahnya bang? Ada aja mereka. Tapi kalau saya bilang sekian bulan sekarang jangkal. Jadi lebih bagus tanya aja sama mereka. Mereka merasa ditunda berapa bulan mau nafkahnya. Ayo siap. Ya dari abang mungkin bang sudah berapa bulan? Saya tidak mau memberikan jawaban yang saya rasa nggak ada perlunya saya menjawabnya. Iya. Ya sekarang saya tanya aja mereka. Soal nafkah tidak dikasih tahu ke anak-anak ya mungkin cukup orang tua aja mungkin yang tahu bang. Wah, nggak bisa lah cukup orang tua yang tahu. Karena kalau misalnya orang tua yang tahu dan kemudian dikatakan anak-anak kepada anak-anak bapakmu tak bertanggung jawab, itu kan akan memberikan suatu proses kejiwaan yang membuat anak-anak tidak respect kepada ayahnya. Iya, nggak respect dong. Coba kamu misalnya ibumu bilang bapakmu nggak kasih biaya apa-apa sama kamu misalnya, karena cukup orang tua yang tahu, kamu pasti nggak respect sama ayah kamu. Iya, benar itu. Benar. Kan saya sudah bilang kemarin itu saya interview pernah ada postingan Onyo, kamu ceklah postingan Onyo yang mengatakan bahwa kami sama ini tidak tahu bahwa ternyata ayah memberikan biaya. Ceklah postingannya, berarti kan betul kondisi seperti itu di dalam, di ruang tertutup kan begitu kan. Dan kemudian karena Onyo merasa ini udah ada pembohongan,
maka dia mungkin menganggap dia perlu untuk mengungkapkan kebenaran karena dia mengalami sendiri situasi itu ketika dia masih dari sana. Betul itu. Yang diminta oleh Ruben itu adalah satu, catat Mbak ya, jadi jangan pertanyaannya berulang-ulang ya. Satu adalah dia mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu. Jadi bukan hanya sekedar ketemu beberapa menit di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap biaya pengeluaran, biaya pendidikan dan nafkah anak itu didiskusikan dengan Ruben. Sesuai dengan kontrak juga dikatakan rebutan. Jangan main putuskan sendiri karena orang tua anak itu bukan hanya satu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak, Ruben dilibatkan. Jangan Ruben tidak dilibatkan. Karena bagaimanapun Ruben adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, kok gampang sekali, hanya diberi waktu sekian menit terus cair lagi, wah. Uang bulanannya kan nggak begitu dong. Semuanya kan ada tatatannya, Mbak. Sebentar, jadi gue ngerasa kayak punten-punten ya. Anak dijadi, gue ngomongnya rada ini ya. Anak lu dijadiin lahan. Terusin. Ya supaya cair. Ketemu bentar, cair. Enak banget. Kalau nggak percaya, ini statementnya dari pengacaranya sendiri ngomong gitu. Bagaimanapun Ruben adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, kok gampang sekali, hanya diberi waktu sekian menit terus cair lagi, wah. Uang bulanannya kan nggak begitu dong. Semuanya kan ada tatatannya, Mbak. Ini poin yang paling asik dan mengebagongkan sih menurut saya. Politik nafkah namanya, punten ya. Ketemu bentar terus cair. Tidak. Bang Ruben selama ini diem kan. Ternyata setelah diperhatiin, oh begini ya. Ketemu berapa menit terus cair. Oh hebat. Tidak bisa. Tersungkir dan tersungkir loh ya. Endah. Aduh Bang. Jadi jangan fokus ke masalah uang nafkah. Katanya kecil 200 juta. Kalau sekarang bicaranya belumnya uang nafkah. Jangan melarikan konteks persoalan gitu loh. Persoalannya adalah kenapa kamu tidak kasih anakmu 2-3 hari berkumpul bersama ayahnya. Itu dia esensinya. Ini baru Palu yang paling ngebogem. Katanya kecil uang 200 juta. Kok sekarang minta nafkah? Kenceng pengacaranya ngomong. Iya pasti dibicarakan. Ruben adalah orang yang bertanggung jawab. Hanya saja jangan artinya itu tidak ada diskusi. Jangan S aja memutuskan. Harusnya diskusi dong. Suami istrinya diskusi. Pak, ini anak-anak mau liburan. Pak, ini ada orang sekolah anak-anak bagaimana? Perlu anak-anak di sini, Pak? Biayanya segini. Betul tidak? Iya. Bukan main putuskan sendiri terus kemudian tinggal tagih. Ketika dipertanyakan kemudian akhirnya Ruben dianggap tidak mau bertanggung jawab. Ruben dianggap kok banyak tanya. Jangan begitulah. Ya. Ngamuk udah. Dibicarakan. Kan kemarin kan susah tunjukkan itu akta 39-nya, Mbak. Dibacalah. Kan buat dikosong juga. Di situ dikatakan 2-3 hari dalam seminggu berkumpul. Yang waktunya dibicarakan para pihak. Jadi dalam seminggu itu bisa di weekdays, bisa di weekend. Kan tergantung kesepakatan antara ayah dan ibu ini. Gampang kan? Udah takut durasi terlalu panjang. Ini aslian ini gue bener-bener nih pengacaranya Bang Ruben ngamuk nih. Bravo. Tidak hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, yang nggak mau bertemu itu, tapi kan tinggal berkaitan dengan eksploitasi anak. Eksploitasi anak, oke. Ya, tapi ada tentang eksploitasi anak. Ini wajib Mamski dukung sekali. Bang Minola ya, kuasa hukum dari Ruben Onsu. Mamski sangat mendukung sekali. Karena aku juga lumayan concern banget ya masalah anak-anak, perkembangan anak. Biarpun Mamski nggak punya anak, tapi aku punya banyak keponakan. Dan aku sangat merasakan sekali bagaimana menjadi seorang anak ya dengan keluarga yang broken home itu nggak enak. Karena Mamski juga dari keluarga broken home, jadi bisa ngerasain guys. So masalah eksploitasi anak ini menurut saya harus disikapi banget ya, terutama untuk KPAI
Tolong ya KPAI, Mamski, di acara live Mamski ini kita bisa lihat anak-anak Ruben Onsu diperhatikan dengan baik. Kamu bantuin aku jualan ya? Bantu jualan. Itu anak CEO, mana CEO nyuruh anak kecil bantu jualan CEO. Ini udah jadi bahan bukti loh CEO. Kenal loh CEO, punten. Endah loh mana kecil, endah. pilek ya. Itu anak lagi pilek. Ini anak lagi pilek ya. Ya, lagi pilek. Ngapain lu bawa-bawa ke studio? Ngapain lu bawa ke studio? Rasain. Rasain. Ngapain? Gua akan lanjutin dengan video-video gua. Semakin kau serang aku, akan semakin kuat niat aku untuk bantu Ruben Onsu. Oh iya sih. Ya, mudah-mudahan insya Allah bersama aku dan insya Allah bersama orang-orang yang mensupport keadilan untuk Ruben Onsu. Owner Aryani Ballet School Solo tanggapi biaya les anak Endah Rp 22 juta. Oke, ya. Akhirnya yang punya sekolah baletnya ngomong. Kalau bicara biaya balet sampai 22 juta, menurut saya harus dicek dulu perinciannya apa saja. Aryani Ballet School yang berdiri sejak 5 Januari 2005 menjadi satu-satunya sekolah balet bersertifikasi International Royal Academy London Solo menetapkan biaya SPP mulai 450.000 hingga 700.000 per bulan tergantung grade dan kelas yang diikuti ya. Biayanya cuma 450.000 sampai mahal-mahalnya itu 700.000 sebulan. Ini pihak yang punya sekolah baletnya. Kalau bahkan tetangganya kalau nggak salah tuh ya, tetangganya ya anaknya sekolah di situ juga. Dia menyatakan itu totalnya 1,5 juta. Nah ini malah dari pihak yang punya sekolah baletnya itu cuma 450.000 sampai 700.000 per bulan. Itu biaya apa namanya nih guys? Biaya SPP-nya gitu. Jadi kan kayak bayar bulanannya tuh ya. 22 juta. Wow. Ownernya ini owner ya, bukan CEO. Ini owner. Owner sekolah baletnya buka suara, coba gimana? Masa biaya SPP 450.000 sampai di angka 700.000, lalu tiba-tiba muncul 22 juta? Mati kutu. Mungkin 22 juta itu biaya les balet bertiga termasuk si Gio. Baca komentar, jangan aneh kalian ya. Saya ikut prihatin aja ayahnya yang keluar biaya, tapi yang difoto tidak ada foto ayahnya. Nggak bermaksud menghujat siapapun, tapi apakah ini bijak? Kadang-kadang gue juga bingung ya. Bingung gue. Ini titik terendah sih menurut gue si Endah. Yang biayain bapaknya, yang dipoto mbeb barunya. Coba nalarnya kemana? Mohon maaf, nalarnya kemana? Ini titik terendah sih menurut gue. Parah banget. Aku juga komen di lapaknya balet sampai bilang suruh chat admin karena nggak ada harga 22 juta. Dibongkar, udah pahit ya. Ini tolong kasih tahu postingan ini sama pengacaranya Bang Ruben, biar tahu biaya SPP-nya itu cuma 450.000 sampai 700.000. 22 juta rinciannya. Itu katanya karena ada lomba ke luar negeri. Ya berangkat semua, bukan Endah dan anaknya. Adiknya Endah, CEO. Ya jelas mah. Ikut bayar tiket kapal anjir. Iya tapi yang jadi pertanyaannya, emang tiap bulan lomba? Lebok. Tuh ada yang komentar. Mendingan Ruben bayarin langsung ke sekolah dan tempat lesnya, masukin aja ke grup ortu sekolah dan balet juga bisa tahu kegiatan yang diminta duit sama si SW. Nah ini loh yang dimaksud dengan pengacaranya Bang Ruben. Ada hal yang berhubungan dengan anak. Pengennya tuh pengacara Bang Ruben tuh si Ruben ini diikut sertakan gitu loh. Jadi biar tahu ada yang boleh ikut atau ada yang boleh enggak gitu. Namanya juga kan orang tua.
Ya, biar diputuskan bersama. Ini loh yang dimaksud dengan pengertian dari pengacaranya Bang Ruben. Jangan ini mah apa-apa diputuskan sendiri, tiba-tiba ada biaya rincian segini. Nggak terima lah. Sepele sih kalau 1 juta 2 juta. Ini 22 juta coy. Ini akhirnya kebongkar sama ownernya nih guys. 22 juta mungkin yang ada di foto ini ikutan bales semua makanya. Termasuk ini ya adiknya dia. CEO ikut bales juga dong ya. Ini Dokcin nggak ngarang-ngarang, nggak halu, nggak share imajinasi atau menghayal ya. Yang apa nih? Kalian bisa cek langsung aja curhatan dari veteran ya, anaknya Koko R di sosial media pribadinya di Goy, ya kan? Maybe by this time kalian udah bisa search di mana-mana, udah banyak yang nge-capture ya, kalian bisa cari aja. Ini Dokcin makin mikir ini kayaknya ada gangguan nih, gangguan ada sedikit, ada PDGJ gua rasa. Gila ya. Kalau misalnya si Miss 200 million dollars juta alias S ya. Kalau misalnya kita tahu pattern gitu ya, kalau misalnya orang tua yang sudah berpisah, siapa hak asuh anaknya atau sementara lah kita sebut mengurus anak-anaknya gitu, pihaknya siapa. Kadang kan ada yang bilang papa atau mama, kamu tahu kan aku yang ya pokoknya ada doktrin-doktrin yang patternnya kita tahu ya. Tapi ini yang lebih gila lagi yang nggak perlu bahwa dirimu Miss menyebutkan bahwa bapak dari anak-anak itu tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun, ditiada-tiadakan dari jajan sampai segala hal mungkin yang dimaksudnya kali ya dirampungkan. Kenapa harus sampai sebegitunya? Benci kenapa sih? Kayaknya sebenci-bencinya juga kalau udah masalah finansial kan masalah yang memang keberadaannya itu konkret, keberadaannya itu benar-benar legit ya, ada gitu juntrungannya, ya kan, masuk dan dinikmatin gitu kan. Sekarang aja tempat tinggalnya aja itu kan kontribusi besarnya dari bapaknya, dari anak-anak. Iya benar. Lebih dari 90% mungkin. Iya, ya bener, kita ngerti. Miss 200 million dollars juta, kamu kontribusinya ada, punya juga pegangan uang ya, kita percaya. Tapi jangan sampai mentiadakan dong. Kesannya apa misi dibalik ini semua sampai benar-benar membrainwash anak untuk ngebenci bapaknya sampai sebegitunya, bahwa semua dana yang masuk itu ditiadakan, tidak pernah ada gitu kontribusinya. Makanya nggak aneh kemarin pertemuan sebelum Koko R berangkat ibadah, yang kesannya terburu-buru itu di airport, anak itu benar-benar kayak detachable gitu loh. Kayak detach aja, kayak kira Dokcin tidak seburuk itu. Ternyata pas dengar curhatan dari Onyo, wah gila kata gua mah, ini mah udah di luar dari Nurul menurut gua. Gua nggak tahu kenapa bisa sampai sebenci itu. Kayaknya kalau memang nggak suka banget kan masih bisa kotak-kotak ya, kenapa? Apa yang nggak terimanya? Bukannya masalah utamanya adalah uang yang melancarkan ini semua. Tapi kalau dibegituin, mau apa lagi yang kamu coba untuk lancarkan aksi gitu? Karena kan itu satu-satunya penyambung dan bisa sekarang dirimu Miss 200 million dollars bisa terus berkehidupan di lifestyle-nya kalian gitu kan? Kalau kayak begini jangan salahkan nanti kalau Koko R tambah geram lagi, benar-benar nggak dikasih. Mungkin hanya untuk anak ya, karena itu memang udah kewajiban dia, memang itu adalah anak-anaknya Koko R juga gitu, darah daging. Tapi untuk selebihnya kalau misalnya sampai enggak, hati-hati loh. Ya, udah kepalang baik ini Koko R nih, Masya Allah. Aku nggak bisa menggambarkan suasana betapa kejinya sekali gitu loh, membrainwashnya sampai sejauh itu loh. Dan tiap hari mungkin akan semakin gencar sekali pengaplikasian hal ini gitu loh. Rutinitasnya, Masya Allah. Kayak doktrin-doktrinnya itu, maksud abang ini tuh kayaknya makin kenceng gitu, supaya anak itu punten-punten ya ngejauhin papahnya. Padahal kalau mereka mau belajar ya, contoh misalnya kayak dari Natali gitu kan ya, ada Natali terus ya ada Natali sama Sule, komunikasi mereka baik, walaupun kita tahu waktu perceraiannya kan tahu sendirilah huru-huranya kayak gimana. Tapi setelah sudah cerai kemudian kembali melihat anak itu, komunikasinya baik. Sule mengapresiasi Natali si mantannya, begitupun juga sebaliknya, Natali mengapresiasi Sule. Dia ayah yang baik lah begini loh gitu. Ini malah temu bentar anaknya cair berjuta. Enak, politiknya dibongkar sekarang sama pengacaranya tuh, ngeri. Ya, sama pengacara Bang Ruben dibongkar tuh guys. Bongkar, biar meledak pulau Indonesia.
Ih serem nih, serem banget. Hati-hati. Apa yang dikasih tahu? Satu Indonesia harus dikasih tahu. Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Sombong banget. Siapin jantungnya. Jeng 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 jeng. Oh, gini ya? Kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ada lah kalau nggak diarahin mah. Mana ada yang nanyain produk komentar. Sama. Begitu tinggal pindah ke situ. Makanya gue bilang 30 lagi. 16. Gue bingung ya, dia dengan pedenya, ayo 30 lagi, udah mau habis gitu, bahasa kan gitu kan. Padahal gue lihat sendiri di komentarnya nggak ada yang saya sudah check out, nggak ada di komentarnya emot semua. Dramanya banget gitu. Ini kategorinya adalah dia live jualan untuk cari cuan-cuan. Tidak, dia live untuk dirujak netizen. Ampun aja gile. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Nah ini apa lagi nih? Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham gak? Kantor nama saya, yang bikin kantor saya. Makin gak suka lihat Jordi belakangan. Iya sayang, asik. Jangan lupa nonton terus. Perhatiin, komentarin, potong videonya, terus bikin sekutu. Ya? Iya nggak? Nantangin ya mau netizen. Giliran jualan hajar pakai emot. Adik dari S yang menantang netizen kalau mau memboikot, boikot aja, rezeki dari Tuhan, katanya seperti itu. Kini ketika live adik dari Ruben Onsu pun yang kita ketahui bernama J. Nah ini juga banyak ketika dia live jualan, tulisan komentar-komentar dari netizen adalah boikot, boikot, dan boikot. Memang agak pelik ya ketika para artis-artis kenamaan ini mau adu argumen dengan netizen. Karena harus dipahami bahwa nyawa dari kepopuleran seorang artis itu adalah netizen. Betul. Satu kali ucapan kalian meremehkan netizen, maka itu akan menjadi awal kehancuran dari kerajaan kejayaan yang menjadi yang dimiliki begitu ya. Memang agak lucu juga sih sebenarnya. Tapi di sini ada yang namanya pesan moral ya. Ketika kamu itu terlalu bersuara pada suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dan mulai meremehkan sesuatu, salah satunya adalah netizen. Nah, ucapan seperti ini, aku tidak butuh kamu para netizen. Ya salam, itu namanya nantang, nantang pisau tajam untuk ditancapkan di batang leher. Kan ya begitu. Wes, semoga ini semua baik-baik saja. Kalau pisau tajam ditancapkan kepada sendiri, itu tandanya orang itu mau modarkan diri sendiri. Lo tahu modar? Tanya sama tetangga lo yang bahasa Sunda. Modar apa? Sengaja gue ngomong modarnya pakai bahasa Sunda biar aman, greget gue. Kalau tempat gym ada. Terima kasih. Tapi kalau tempat gym ada. Terima kasih semuanya, kita mau Oke guys. Yes, temenin Uncle buat live. Besok kita Aku jam 12 udah live. Jam 12 malam udah live. Jam 12 malam udah live. Aman. Oke guys. Lanjut kan. Bukannya si ini kan udah punya laki ya? Si W ini ya. Kok ini? Apa nganggap saudara kali ya? Tapi enggak. Adik ipar atau apalah gitu kan beda cerita ya. Ada rada sungkan atau apa gitu. Makin aneh. Oke. Dah. See you guys. Kok ada ya adik kandung begitu ke kakaknya? Apa mungkin Jordi ini bukan adik kandung Ruben? Tadi lihat live Jordi nggak ada yang beli, cuma pakai kirim emot doang. Iya, dirujak ampun ya. Hoi Enda, astagfirullah. Astagfirullah, Enda kenapa? Apa? Lu ngapain ke Komnas Perlindungan Perempuan? Lu ngapain? Gua tanya. Kita ngapain coba? La ilaha illallah. Ini gue lagi kerja emosi jadinya demi apa? Apa? Lu yang ngatain sih Ruben. Ah lo. Kok lu yang minta perlindungan sama Komnas Perlindungan Perempuan?
Lu diapain gue tanya? Hah? Atau lu minta perlindungan gara-gara dia apa-apain sama CEO lu? Nakal CEO. Itu gimana sih? Playing victim sekali. Playing victim. Lu yang ngehina Ruben. Lu yang berkata-kata kasar. Lu yang lapor. Lu yang brainwash anak-anak lu. Lah, kok lu tik datang ke perlindungan Komnas Perlindungan Perempuan? Ngapain? Mau apa yang dilindungi apa? Lu selama live nih ya, nih gue kasih tahu. Lu selama live, lu bilang itu romantis. Padahal selama live itu tuh lu lagi lagi dipakein lipstick. Gitu-gitu, ya kan? Lagi iklan digini-giniin. Tapi lu diem aja tuh. Gitu, emang kalau janda lagi puber-pubernya kayak ini gimana? Ini di mana? Gak tahu gue sama jalan pikiran lu, Endah. Lu sendiri perasaan yang gembar-gembor kesana kemari, kata-katanya begitu kasar dan menghina sekali. Kok tiba-tiba emosi gue serius? Pas scroll gue mencari ide konten ya, melihat tuh postingan tentang lu yang ke Komnas Perlindungan Perempuan. Innalillahi. Siapa yang meninggal? Hoi Endah. Kita mulai Gunung Kawi. Ini ada tempat semedinya. Oh, yang sama itu boleh ya? Pak. Boleh. Sulap merah itu ya? Tempat semedi juga berarti kayak orang-orang besar ataupun artis pernah kesini juga Pak. Banyak Pak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robin Unsu apa gitu. Sarwenda apa gitu. Termasuk tokoh-tokoh yang ngerti ya. Seorang penyanyi terkenal itu sering datang. Istrinya Ruben Onsu. Kuncen Maya. Kuncen Gunung Kawi terlalu jujur. Dibongkar. Shower itu nggak kamu karena aku pasti sebelum badan aku basahin ini kepala dulu. Habis sampoan gini terus kok ini darah banyak banget, darah dari paha sini. Kayak orang keguguran ini paha. Dia cengenges tuh di sini. Ya, yang di mana hostnya aja suasananya tegang karena yang diceritakan sama Bang Ruben itu kan tegang banget nih, tegang banget gitu ya. Tapi dia malah cengenges gitu. Darah sekental-kental dari paha. Itu enak nggak ada itu? Akhirnya karena aku nggak mau nyengir lagi diri dia, gua bangunin lah dia, gua teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu apa yang udah terjadi tuh, nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Aku teriak-teriak, Wenda kaget, dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat tenang ya. Iya beda ya, gitu lah. Iya, aku kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong maunya. Lu kaget lihat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku cari ya. Cariin kapas, cariin kasar. Gue ngerasa nggak perih. Padahal di sini Bang Ruben ini sedang menceritakan kejadian yang mistis lah atau apa gitu, dan suasana yang diceritakan itu bener-bener serius gitu karena Bang Ruben kan shock gitu. Hostnya pun juga serius banget gitu, gitu ya. Ekspresinya beda kan kalau orang serius, tegang, oke. Akhirnya netizen tuh berpikirnya kemana-mana ketika ngeliat video ini. Padahal masih, gue jujur ya secara pribadi kalau gue nggak mau terlalu jauh atau terlalu gimana gitu ya. Cuma netizen berpikirnya kok kayak seneng ya gitu ngelihat kejadian lakinya gitu ngalamin kejadian mistis gitu ya. Kok malah seneng gitu. Ketika Sarwenda gugup atau pura-pura tidak tahu tentang pesugihan di podcast The Onsu tahun 2019 lalu. Hari pesugihan tapi nyamar. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, kalau pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu, dengan media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya, ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Oke. Di suruh nanti bawa sesaji sama ubur rampi. Ubur rampi apa? Yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku.
Dari A sampai Z gitu aku yang siapin gitu. Ibu rampe itu sesaji, Mbak. Oh, oke. Sesaji yang nanti diminta. Jadi kayak ada hiu, ada dupa, ada buah, sayur, bunga. Pokoknya terserah dia yang minta lah ya. Jadi di bank gaib itu ada pinjamannya. Berapa berapa miliar gitu. Sampai M? Iya, ada tenor-tenornya juga. Pengembaliannya sampai usia berapa tahun gitu. Terus yang jadi jaminan itu anaknya. Jadi anaknya itu nanti jadi jaminan. Anaknya tahu dia dijadiin jaminan? Nggak tahu. Nah, anaknya ini kan kalau kita pinjam ke bank kan pasti ada jaminan tuh, Mas. Pasti di situ ada tim survei. Nah, di situ tuh sebenarnya bentuknya pohon randu itu pohon kapas gitu. Tapi kulitnya itu putih sama bolong. Jadi pohonnya itu sudah semi mati. Oke, berarti sekarang ini di era yang sekarang ini orang pun masih ada pesugihan. Masih banyak, Mas. Masih banyak. Uang gaibnya itu dibayar tunai, tapi kita harus dengan syarat dan nanti sudah di ACC sama banknya. Jadi ini yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Oke. Nah, nanti kita harus kembaliin tuh, Mbak, tapi setiap 40 hari atau 1 bulan itu kita harus kembalikan uang itu ke situ karena diputar. Dan taruhannya terakhir saya waktu itu ditanya konsekuensinya nanti kalau kamu nggak bisa kembaliin atau usiamu yang sudah tua di akhir ini itu secara ruh ya, ketika orang meninggal itu kan pasti ada energi yang ada di dalam tubuh itu yang nanti akan menjadi pelayan dari para jin-jin yang ada di situ. Jadi itu ada es krim, Mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut? Hah? Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, Mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Mau keluar? Kenapa? Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener gak sih? Nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Aduh. Kan orang lain yang pegang. Gimana gitu? Oh iya. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Sendiri-sendiri. Teman-teman, setelah saya mengikuti keseluruhan pembahasan dalam video ini, ada beberapa hal yang secara pribadi membuat saya cukup banyak berpikir. Saya tegaskan sejak awal, ini adalah pandangan pribadi saya sebagai konten kreator reaksi. Saya tentu tidak berada di posisi mengetahui seluruh fakta yang sebenarnya, tidak ikut menyaksikan langsung apa yang terjadi di balik layar, dan tidak memiliki akses terhadap bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak. Karena itu, apa yang saya sampaikan hanyalah opini pribadi berdasarkan informasi yang sedang beredar dan isi video yang kita bahas bersama. Kalau saya melihat keseluruhan rangkaian peristiwa ini, rasanya persoalan yang sedang terjadi sudah jauh melampaui sekadar urusan nafkah. Yang paling saya soroti justru adalah bagaimana komunikasi antara kedua belah pihak terlihat semakin sulit menemukan titik temu. Padahal, kalau memang yang menjadi prioritas adalah anak-anak, seharusnya komunikasi itu tetap bisa dibangun meskipun hubungan sebagai suami istri sudah berakhir. Saya juga merasa bahwa setiap pernyataan yang keluar ke publik sekarang langsung memancing reaksi luar biasa dari netizen. Akibatnya suasana semakin panas. Masing-masing pihak memiliki pendukung yang sama-sama yakin bahwa pihak yang mereka dukung adalah pihak yang benar. Di situ saya melihat ruang diskusi yang sehat menjadi semakin sempit karena semuanya sudah lebih banyak dipenuhi oleh emosi. Kemudian mengenai persoalan nafkah yang menjadi sorotan utama beberapa hari terakhir, menurut saya memang wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Namun di sisi lain, saya juga berpikir bahwa urusan nominal, mekanisme pembayaran, maupun rincian pengeluaran anak sebenarnya jauh lebih baik jika dibahas dalam jalur hukum atau forum yang memang berwenang. Ketika semuanya dibuka ke ruang publik, akhirnya masyarakat hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Saya juga memperhatikan bagaimana kuasa hukum Ruben berulang kali menekankan bahwa yang mereka persoalkan bukan hanya soal uang, tetapi juga keterlibatan seorang ayah dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, kalau memang benar demikian, menurut saya poin itu juga layak mendapat perhatian. Bagaimanapun juga, kehadiran orang tua bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hubungan emosional, komunikasi, dan kesempatan untuk membangun kedekatan dengan anak. Di sisi lain, saya juga tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa salah satu pihak pasti benar 100% dan pihak lainnya pasti salah 100%.
Pengalaman menunjukkan bahwa dalam konflik keluarga, seringkali ada banyak hal yang tidak diketahui publik. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu sama dengan kenyataan yang terjadi di balik layar. Saya justru berharap semua pihak mulai mengurangi perang opini di ruang publik. Semakin banyak pernyataan yang dilempar ke media, semakin sulit suasana menjadi kondusif. Yang rugi pada akhirnya bukan hanya kedua belah pihak, tetapi juga anak-anak yang mungkin suatu saat akan membaca semua pemberitaan ini ketika mereka sudah cukup dewasa. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sebagai penonton, kita perlu berhati-hati ketika menerima informasi. Di era video sosial sekarang, potongan video beberapa detik saja bisa membentuk persepsi yang sangat kuat, padahal konteks lengkapnya belum tentu demikian. Karena itu, saya selalu berusaha melihat berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana netizen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perjalanan sebuah kasus. Kadang-kadang tekanan publik memang bisa mendorong munculnya transparansi, tetapi di sisi lain tekanan yang berlebihan juga bisa membuat suasana semakin keruh. Saya pribadi berharap masyarakat tetap kritis, tetapi tidak sampai melakukan penghakiman tanpa dasar yang jelas. Saya juga merasa bahwa semua pihak perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika berbicara di depan publik. Sekali sebuah pernyataan viral, dampaknya bisa sangat panjang. Bukan hanya mempengaruhi citra seseorang, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga yang sebenarnya masih akan terus berlanjut karena adanya anak-anak. Kalau saya boleh menyampaikan harapan pribadi, saya ingin melihat persoalan ini berakhir dengan cara yang baik. Tidak harus kembali menjadi keluarga seperti dulu, tetapi setidaknya mampu membangun komunikasi yang sehat demi masa depan anak-anak. Karena pada akhirnya, anak-anak tidak pernah memilih berada dalam situasi seperti ini. Saya juga berharap proses hukum, jika memang sedang berjalan, bisa menjadi tempat untuk mencari kejelasan secara adil. Biarlah bukti, saksi, dan aturan hukum yang berbicara, bukan hanya sekadar opini di media sosial. Dengan begitu, masyarakat juga mendapatkan kepastian berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan narasi yang berkembang. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap menjaga etika dalam berkomentar. Tidak perlu menghina, mencaci, atau menyerang kehidupan pribadi siapapun. Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Kritik yang disampaikan dengan sopan akan jauh lebih bermakna daripada komentar yang hanya berisi emosi. Semoga apapun penyelesaian dari polemik ini nantinya benar-benar menjadi solusi terbaik bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya sambil tetap mengedepankan sikap kritis, objektif terhadap informasi yang ada, dan menghormati proses yang sedang berlangsung. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat atau sudut pandang yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai opini selama tetap saling menghargai. Jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis serta reaksi terbaru dari berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.